Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pada Jumat kemarin, pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi pun sudah menyampaikan pernyataan lisan atau oral statement Indonesia di hadapan Mahkamah Internasional atau ICJ. Dan ini tentu jadi perhatian seluruh dunia, termasuk bahkan di Indonesia. Dan bagaimanakah pendapat para pakar hukum dan juga hubungan internasional yang ada di Indonesia? Kita akan bertanya salah satunya dengan Guru Besar Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Sigit Rianto. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak. Baik. Profesor Sigit Rianto, bagaimana Bapak menilai oral statement dari Bu Menlu Retno Marsudi? Oke, baik. Pertama, oral statement ini sebenarnya merupakan komplementer ataupun kelanjutan dari apa yang sudah disampaikan secara tertulis atau written statement oleh Indonesia pada bulan Juli tahun 2023 kemarin. Nah, sebenarnya oral statement ini kelanjutan dan ini sifatnya menegaskan untuk memberikan kesempatan terakhir kepada negara-negara yang diminta dan bersedia untuk memberikan pendapat hukumnya dalam kasus permintaan advisory opinion oleh Majelis Umum ke Mahkamah Internasional itu. Dan kebetulan Indonesia termasuk dari 57 negara yang bersedia itu. Nah, jadi konteksnya itu. Kalau kita lihat substansinya, saya melihat bahwa Ibu Menlu sudah sangat jelas dan tegas menyentuh isu-isu hukum fundamental yang memang harus diputuskan dan harus ditetapkan oleh para hakim dalam rangka memberikan pendapat hukum yang adil dalam kaitannya dengan pertanyaan tentang pendudukan yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Palestina yang sudah berlangsung sejak abad lalu, sudah 8 tahun lalu itu. Baik. Dan Prof, apakah pernyataan lisan Indonesia ini sudah mencakup semua kebutuhan yang ingin didengar oleh Mahkamah Internasional? Ya, saya melihat bahwa sebenarnya pernyataan oral atau oral pleading atau penerus atau menjadi sampaikan oleh Bu Menlu ini kan ada prosesnya dan tampaknya Kementerian Luar Negeri kita mengundang atau sangat partisipatif dan terbuka untuk masukan dari para pakar hukum yang ada di Indonesia, di mana pertengahan bulan Januari lalu Kementerian Luar Negeri mengundang para pakar untuk memberikan masukan kira-kira apa yang perlu disampaikan oleh Bu Menlu di ICJ tanggal 23 kemarin. Dan tampaknya yang sudah disampaikan oleh Bu Menlu menurut saya sudah sangat mencerminkan dan merefleksikan dari pertama adalah komitmen dan posisi Indonesia, yang kedua juga memperhatikan masukan dari para pakar yang kemarin diundang, termasuk kebetulan kami juga diundang, yang intinya mencakup 6 isu hukum yang fundamental. Pertama adalah bagaimana hak menentukan nasib sendiri bagi warga atau bangsa Palestina atau the right of self-determination. Yang kedua adalah bagaimana legalitas penggunaan kekerasan yang selama ini terjadi di wilayah Palestina itu. Lalu yang ketiga adalah pendudukan yang dilakukan ini sebagai pendudukan yang tidak sah atau illegal occupation. Dan yang keempat adalah pelanggaran perang atau international humanitarian law. Dan kelima, adanya diskriminasi atau segregasi, dan yang terakhir adalah adanya kejahatan internasional yang berlanjut. Jadi, menurut saya, apa yang disampaikan oleh Bu Menlu mewakili Indonesia juga sangat jelas dan tegas mencerminkan komitmen Indonesia dan aspirasi dari Indonesia untuk masyarakat internasional. Baik. Dan Prof, sampai beberapa saat yang lalu
disebutkan sudah ada 38 negara yang punya similar views atau pandangan yang sama seperti Indonesia, seperti bahwa pendudukan Israel atas Palestina adalah ilegal dan melanggar hukum internasional. Dan memangnya seperti apa sih, Prof, sistem kerja dari Mahkamah Internasional untuk nantinya bisa menghasilkan sebuah keputusan? Jadi kalau kita lihat di dalam Mahkamah Internasional itu otoritasnya atau kompetensinya itu mencakup dua proses adjudikasi atau proses hukum yang dibawa ke lembaga peradilan. Pertama adalah contentious case atau sengketa. Jadi negara-negara boleh mengajukan sengketa ke atau menggugat negara lain di Mahkamah Internasional seperti yang dilakukan oleh Afrika Selatan, karena saat ini Afrika Selatan juga menggugat Israel dengan dugaan pelanggaran terhadap konvensi anti genosida, karena kebetulan kedua belah pihak menjadi negara pihak dari konvensi. Otoritas yang kedua adalah pendapat hukum atau advisory opinion yang diminta oleh organ yang berwenang. Salah satunya adalah Majelis Umum, dan ini adalah konteksnya ketika saat ini ada permintaan advisory opinion tahun 2023 bulan Januari oleh Majelis Umum tentang pendudukan Israel itu. Nah, sesuai dengan pasal di dalam piagam dan juga di dalam statuta, maka pendapat hukum ini bisa diberikan, bahkan juga Mahkamah Internasional bisa mengundang atau memberikan kesempatan kepada negara yang menjadi anggota Majelis Umum untuk berpartisipasi. Maka ada 57 negara yang menyatakan kesediaannya berpartisipasi, termasuk Indonesia, dan inilah konteksnya kenapa Indonesia hadir di sana. Nah, lalu dari dua adjudikasi tentu ada proses akhirnya adalah keputusan hukum. Kalau yang kaitannya dengan Israel melawan Afrika Selatan, itu kasusnya juga masih ongoing, tapi sudah ada keputusan sela pada akhir bulan Januari lalu, atau provisional measure, yang salah satunya harus menghentikan kekerasan dan Israel memberikan laporan, dan tapi kasus utamanya masih ongoing. Sementara yang advisory opinion sekarang sudah sampai pada tahapan mengundang negara untuk memberikan pendapat hukum atau aspirasinya di Mahkamah Internasional. Jadi nanti setelah 57 negara anggota Majelis Umum itu menyampaikan oral statement, maka Mahkamah Internasional akan segera memutuskan kira-kira pendapat hukum atau fatwa hukum seperti apa yang akan diberikan oleh Mahkamah Internasional dalam konteks tentang pendudukan di wilayah Palestina. Baik, tapi dari ke-57 negara itu, apakah nanti keputusan yang disampaikan itu dilihat dari suara terbanyak atau fakta-fakta hukum, Prof? Enggak, jadi kalau kita melihat pendapat hukum itu, para hakim itu punya independensi, punya otoritas, dan punya kebebasan untuk mengambil atau menyampaikan pendapatnya sesuai dengan satu tentunya adalah fakta hukum yang dimintakan pertanyaan atau pendapat hukum. Yang kedua adalah sesuai dengan ketentuan atau sumber hukum yang ada, sesuai dengan ketentuan di dalam pasal 38 statuta, maupun juga sumber-sumber hukum lain yang dianggap relevan oleh para hakim. Nah, sehingga nanti para hakim itu akan berunding. Bisa jadi keputusannya aklamasi atau unanimously dari semua hakim sepakat. Tapi bisa juga nanti ada yang katakanlah dissenting opinion atau pendapat yang berbeda. Tetapi yang akan digunakan adalah pendapat mayoritas sebagai fatwa hukum yang dianggap sebagai yang otoritatif. Baik, dan selanjutnya Prof, bagaimana sebenarnya konsekuensi legal atau konsekuensi hukum dari tindakan pendudukan Israel ini jika ternyata nantinya diputuskan bersalah, dan bagaimana kekuatan hukum dari keputusan Mahkamah Internasional ini? Oke, apa konsekuensi hukum dari sekiranya keputusan Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Israel bersalah? Tentu pertama, itu harus dikembalikan kepada standar atau aturan hukum internasional. Karena pendudukan yang tidak sah, maka wilayah itu harus dikembalikan kepada pemilik yang sah. Satu. Yang kedua adalah tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa pendudukan itu juga harus
dipertanggungjawabkan. Katakanlah misalnya tadi saya mengatakan mungkin ada dugaan pelanggaran terhadap hukum pidana internasional, pelanggaran terhadap hukum perang, dan pelanggaran terhadap hukum militer, itu juga akan ada efek lanjutannya. Mereka-mereka yang diduga melakukan pelanggaran itu bisa dibawa ke lembaga peradilan berikutnya untuk meminta pertanggungjawaban. Itu dari sudut bagaimana keputusan tentang pendudukannya itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana konsekuensinya dari keputusan dari Mahkamah Internasional khususnya tentang fatwa hukum ini. Fatwa hukum ini sebenarnya bisa dikatakan misalnya secara hukum tidak memiliki direct tangible effect atau kekuatan eksekutorial karena sifatnya adalah advisory opinion fatwa hukum. Tetapi kalau dalam kasus sengketa seperti kasusnya Afrika Selatan dengan Israel, maka keputusannya itu mengikat para pihak, mereka harus tunduk dan patuh. Namun demikian, meskipun fatwa hukum itu dikatakan tidak punya direct tangible effect, pada kenyataannya banyak sekali advisory opinion itu yang ditaati oleh negara-negara. Seperti contohnya misalnya adalah fatwa hukum tentang immunity and privilege atau kekebalan dari organisasi internasional termasuk PBB. Di mana ini sebenarnya permintaan fatwa hukum yang dimintakan oleh Dewan Ekonomi Sosial pada tahun 2018. Tapi kemudian karena ini fatwa hukum dianggap relevan bagi tata kelola global, maka keputusan hukum itu tidak ada negara manapun yang tidak patuh dan taat terhadap praktek memberikan imunitas dan privilege kepada organisasi internasional termasuk PBB itu. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya fatwa hukum ini akan membuat standar hukum yang baru dan bisa menjadi rujukan bagi Mahkamah Internasional sendiri, tapi bisa juga bagi masyarakat internasional pada umumnya karena ada standar hukum yang otoritatif yang diputuskan oleh Mahkamah Internasional. Oke, ini bisa jadi referensi ya. Misalkan PBB ingin membentuk keputusan ataupun resolusi juga bisa jadi referensi ya, Prof? Ya, baik di Majelis Umum karena ada resolusi-resolusi yang sedang bergulir atau di Dewan Keamanan, bahkan juga di Mahkamah Internasional sendiri sekiranya nanti ada gugatan-gugatan lain yang berkaitan dengan materi atau substansi yang serupa. Bahkan juga nanti bisa berkonsekuensi kepada para pihak yang diduga melanggar itu bisa dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court karena dugaan tentang pelanggaran kejahatan internasional. Oke, baik Prof. Dan banyak juga yang shock dengan pernyataannya PM Netanyahu yang berulang kali nih memberikan pernyataan bahwa mereka tidak mengindahkan PBB, bahkan juga bilang tidak ada yang bisa menghentikan Israel termasuk Mahkamah Internasional. Kalau sudah seperti ini, apa lagi langkah yang bisa dilakukan untuk menghentikan langkah-langkah Israel ataupun juga kekerasan Israel terhadap Palestina? Ya, pertama begini, saya kira pernyataan-pernyataan semacam itu sebagai bentuk overconfident tetapi juga arogansi. Katakan overconfident karena Israel dan para pendukungnya merasa mereka didukung oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat internasional, bahkan mungkin dianggap sebagai kekuatan politik yang dominan, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara lain yang pro dengan Israel. Nah, tapi juga sebenarnya ketika ada arogansi dan ada anomali yang dilakukan oleh suatu negara, pada akhirnya sistem internasional tata kelola global akan kembali pada equilibrium atau keseimbangan, yang kemudian mereka yang melakukan anomali dan mereka yang melakukan pembangkangan atau arogansi itu pada akhirnya cepat atau lambat akan tergilas oleh peradaban. Kenapa? Karena kalau kita belajar dari Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, mereka yang melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional yang merusak peradaban pada akhirnya
akan mendapatkan respon secara kolektif dari masyarakat internasional. Tentu pada saat jangka pendek ketika mereka masih punya sumber daya politik yang memadai, bisa jadi masih bisa bertahan. Tapi pada suatu saat saya kira masyarakat internasional akan melakukan respon yang secara kolektif dan juga bahkan lebih keras. Kenapa? Karena ini bisa kita lihat misalnya perkembangan dari waktu ke waktu yang mendukung terhadap Palestina itu makin lama makin besar. Baik di majelis umum maupun di organ-organ yang lain, bahkan Palestina satu langkah lagi menjadi anggota penuh dari PBB meskipun sekarang masih sebagai member observer state atau non-member observer state. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan seperti yang tadi dinyatakan oleh penguasa Israel dan negara-negara yang mendukung yang sekarang juga sebagian mereka berada di Mahkamah Internasional itu juga manipulasi dan distorsi terhadap proses perdamaian, tapi juga proses adil internasional. Kalau kita lihat sebenarnya di dalam sejarah ini pada akhirnya begini, hampir semua negara, hampir di dalam sebagian perilakunya, mereka pada akhirnya akan kembali mematuhi, tunduk dan patuh kepada sebagian besar yang disepakati di dalam hukum internasional. Nah, jadi kalau kita kembali ke adagium itu, maka bisa jadi arogansi sekarang masih bisa dijadikan statement yang karena masih memiliki kekuatan. Tetapi saya kira hal-hal seperti ini pada waktunya juga akan berakhir juga dan mereka akan kembali mematuhi hukum internasional. Baik, Prof. Jadi pada akhirnya nanti seperti yang sudah dibuktikan dalam sejarah juga ya, sudah beberapa kali juga terjadi hal serupa. Baik, Prof. Ya. Untuk terakhir nih, Prof. Apa harapan Profesor kepada pemerintah Indonesia agar terus bisa mendorong perdamaian di Palestina? Ya, saya kira memang persoalan Palestina melawan Israel itu sampai sekarang bisa dikatakan konflik yang relatif rumit dan never ending, paling tidak sampai hari ini. Juga memang ada beberapa jalur atau track yang memang Indonesia harus konsisten. Pertama tentu adalah melakukan revitalisasi dan revolusionalisasi hukum internasional melalui proses adjudikasi di Mahkamah Internasional. Tetapi perjuangan itu mestinya juga Indonesia bisa menginisiasi seperti dulu ketika Indonesia memperjuangkan konferensi Asia Afrika dan membantu proses dekolonisasi dan menentukan hak nasib sendiri yang dilakukan oleh para founding fathers kita. Negara Indonesia sangat dihormati di dunia karena membantu memerdekakan negara-negara di Asia dan Afrika yang dulu terjajah. Dan saat ini kita masih punya PR ini. Palestina itu satu-satunya penjajahan yang masih atau kolonialisme ada di sini. Sehingga perjuangan Indonesia itu kalau kita melihat kepada sejarah, rekam jejak itu harus dilanjutkan. Bahkan sekarang tentunya dengan jalur yang lebih banyak lagi termasuk diplomasi multilateral dan diplomasi ekonomi, diplomasi kebudayaan dan lain-lain. Dan Indonesia punya kapasitas untuk itu dan cukup diapresiasi dan disegani di masyarakat internasional karena posisi dan kekuatan Indonesia sebagai salah satu negara besar dan berpengaruh baik di Asia maupun juga di dunia. Oke. Baik, terima kasih Profesor Sigit sudah bergabung sama kami di Voice of Indonesia. Terima kasih juga atas opininya. Semoga ini juga bisa memberikan penjelasan juga kepada masyarakat Indonesia yang juga menginginkan adanya perdamaian di Palestina. Sekali lagi Profesor Sigit Rianto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Voice of Indonesia.